Halo anak-anak, bertemu lagi di pembahasan kita hari ini. Hari ini kita akan memasuki materi baru kita tentang program linier. Nah, tujuan kita pada pembelajaran hari ini yaitu untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu daerah pertidaksama linier dan menentukan suatu sistem pertidaksama linier jika daerah himpunan penyelesaiannya diketahui. Oke, kita masuk ke materi prasyarat kita tentang pertidaksamaan linier dua variabel. PTLDV adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing berderajat 1. Jadi, tanda penghubung untuk suatu pertidaksamaan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, ataupun lebih dari. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Di situ ada X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk variabelnya di situ ada dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian derajatnya sama-sama kita lihat. Apakah berderajat 1? Ya, X-nya pangkat 1 dan Y-nya juga pangkat 1. Jadi dikatakan bahwa X tambah Y kurang dari sama dengan 4 merupakan suatu pertidaksamaan linier dua variabel. Berikut juga ada beberapa contoh yang lainnya, bisa kalian simak. Di situ ada beberapa lagi contoh untuk suatu pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih besar dari 2. Oke, kita akan menyelesaikan dari pertanyaan kita tadi. Tentukan daerah penyelesaian dari X lebih besar dari 2. Oke, kita akan menggambarkannya ke dalam suatu koordinat kartesius di mana mempunyai sumbu X dan sumbu Y. Yang mendatar X, yang vertikal adalah Y. Nah, kita akan memasukkan tadi adalah X lebih besar dari 2. Maka garis batasnya ada di X sama dengan 2 ya. Nah, kenapa di sini menggunakan sama dengan? Karena jika kita memasukkan ke dalam suatu koordinat, maka nama garisnya itu menggunakan tanda persamaan atau tanda sama dengan. Nah, bagaimana kita mengetahui dia suatu pertidaksamaan? Kita lihat. Di sini garisnya akan berganti menjadi garis putus-putus karena tanda yang digunakan adalah tanda lebih besar ataupun nanti juga bisa digunakan untuk tanda lebih kecil saja ya. Jadi tanda lebih besar saja ataupun tanda lebih kecil saja. Kenapa demikian? Karena dalam penggunaannya untuk suatu tanda garis dibuat putus-putus karena tanda yang digunakan adalah lebih besar saja ataupun lebih kecil saja. Nah, jika dia tanda garis penuh seperti tadi, maka tanda ketidaksamaannya atau pertidaksamaannya berupa lebih besar sama dengan ataupun lebih kecil sama dengan. Sekarang bagaimana daerah arsirannya atau daerah penyelesaiannya? Nah, daerahnya tadi tanda pertidaksamaannya lebih besar dari 2. Maka daerah yang akan kita arsir adalah daerah kanan dari garis pembatas ya. Dari garis pembatas tadi. Nah, kita arsir yang di sebelah kanan. Jadi seluruh daerah di sebelah kanan itu merupakan daerah penyelesaian dari X lebih besar atau lebih dari 2. Kita masuk ke contoh kita yang kedua. Menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan ataupun lebih kecil sama dengan 5. Nah, nanti kita tetap akan menggambarkan daerah penyelesaiannya pada koordinat kartesius dengan garis batas 2X tambah Y sama dengan 5. Nah, untuk menentukan titik koordinatnya, di sini kita menggunakan titik potong ya. Ada dua titik potongnya. Pertama titik potong terhadap sumbu X dengan nilai Y sama dengan 0 ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, maka nanti nilai X-nya yang berubah menjadi 0 ya. Oke, sekarang kita substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam garis batas. 2X tambah Y sama dengan 5 akan menjadi 2X ditambah 0 sama dengan 5. Maka kita akan memperoleh nilai X-nya 5/2. Kemudian kita akan mendapatkan titik koordinatnya di 5/2,0. Nah, titik ini yang kita masukkan ke dalam koordinat kartesius ya. 5/2 itu adalah nilainya 21/2 atau 2,5 untuk titik X, dengan titik Y-nya adalah 0. Kemudian yang kedua, titik potong sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Sekarang kita substitusikan X ke dalam garis batas. Nah, 2 dikali 0. Nah, ini kita ganti variabel X-nya dengan 0 sekarang.
Ya, kalau tadi Y yang kita ganti, sekarang X yang kita ganti. 2 kali 0 itu adalah 0 ditambah Y. Nah, berarti 0 tambah Y, maka akan memperoleh nilai Y sama dengan 5. Maka kita akan memperoleh titik potongnya yaitu di 0,5 ya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam koordinat kartesiusnya. X-nya 0, Y-nya adalah 5. Nah, sudah mendapatkan dua titik ini, kemudian kita hubungkan dengan garis linear atau garis lurus ya titiknya, maka akan mendapatkan suatu garis pembatas. Ingat, kalau tandanya tadi menggunakan sama dengan, di sini kita tandanya lebih kecil sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka garisnya berupa garis penuh. Kemudian sekarang kita menentukan daerah penyelesaiannya, apakah ada di sebelah kiri pembatas ataupun sebelah kanan pembatas. Oke, kita menggunakan titik uji di 0,0 ya. Nah, jadi untuk menentukan daerah penyelesaian kita menggunakan titik uji. Sekarang kita uji dulu. Jika X dan Y-nya sama-sama dengan 0 ya, sama-sama 0, maka kita masukkan ke dalam pertidakssamaannya tadi, yaitu 2X tambah Y sama dengan 5 ya, ke dalam garis batasnya, sehingga memperoleh di sini apa? Kita ganti, kita substitusikan nilai 0, 2x, x-nya kita ganti 0, y-nya juga kita ganti 0, maka akan diperoleh 2 kali 0 itu tetap 0, 0 tambah 0 adalah 0. Nah, kita peroleh di sini 0 kurang dari atau sama dengan 5. Benar nggak pernyataan itu? Jika pernyataannya benar, 0 itu kurang dari 5, maka daerah di 0,0 ini akan masuk ke dalam suatu penyelesaian. Jadi pertindaksamaan bernilai benar, maka daerah yang memuat 0,0 merupakan daerah penyelesaian ya, daerah himpunan penyelesaian. Jadi bisa dilihat daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri dari garis pembatas. Selanjutnya kita masuk ke sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Sistem pertidaksamaan ini terbentuk dari 2 atau lebih pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi pembentuknya adalah dari 2 atau lebih pertidaksamaan. Oke, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama, X ditambah 2Y lebih besar dari 8. Dan pertidaksamaan yang kedua, 2X dikurang 5Y kurang dari 10. Nah, ini disebut sebagai sistem pertidaksamaan 2 variabel. Karena apa? Nah, kita lihat dia terbentuk dari 2 pertidaksamaan ya. Kemudian dia memiliki variabel-variabel yang berhubungan dan berderajat 1. Jadi kedua variabel ini sama. Nah, ini disebut sebagai suatu sistem. Kemudian contoh yang kedua juga merupakan suatu sistem pertidaksamaan. Dia terbentuk dari 3 pertidaksamaan dan memiliki variabel yang berhubungan ya. Jadi X dan Y. Bagaimana dengan yang tidak merupakan sistem? Oke, kita lihat. Apakah ini merupakan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel? Kita perhatikan dulu pertidaksamaannya. Oke, pertidaksamaan yang pertama A ditambah 2B lebih besar dari 4. Yang kedua X dikurang 5Y kurang dari 5. Perhatian di sini. Variabel yang pertama ada A dan B. Kemudian dari pertidaksamaan kedua ada X dan Y. Kedua variabel ini tidak saling berkaitan, maka ini bukan merupakan suatu sistem pertidaksamaan 2 variabel ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana menggambarkan daerah penyelesaian atau grafik dari sistem pertidaksamaan, dari suatu sistem pertidaksamaan? Sekarang kita perhatikan langkahnya. Yang pertama, gambarkan masing-masing grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaannya. Yang tadi ya, jika terhadap titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya 0. Jika terhadap titik potong sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Masukkan ke dalam garis batas. Kemudian, irisan dari ketiga grafik merupakan suatu himpunan penyelesaian. Nanti kita akan mendapatkan daerah penyelesaian ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita perhatikan. Contoh yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari sistem X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 3 dan 3X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 12.
Oke, kita tuliskan dulu. Yang pertama tadi adalah X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 3 ya. Oke, lebih besar atau sama dengan 3, kita tulis dengan garis batasnya sama dengan 3. Nah, yang pertama, titik potong terhadap sumbu X. Oke, titik potong terhadap sumbu X, maka kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan, kita substitusikan Y-nya 0, berarti menjadi X ditambah 0 sama dengan 3. Kita peroleh X-nya adalah 3. Kemudian, yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y, berarti nilai X-nya sekarang yang 0. Oke, nilai X-nya sama dengan 0, kita masukkan lagi. X-nya kita ganti 0, ditambah Y sama dengan 3, berarti kita peroleh berapa? Y sama dengan 3. Kita ketemu koordinatnya di 3,3. Nah, sudah dapat koordinat ini. Nah, kalian boleh memasukkannya ke dalam kartesius terlebih dahulu. Kita hapus dulu. Nah, masukkan koordinatnya. Yang pertama, X-nya 3, Y-nya kita peroleh 3. Kita hubungkan dengan garis linearnya. Nah, kita peroleh suatu garis pembatas. Lihat tandanya menggunakan sama dengan, berarti garisnya penuh. Sekarang daerah penyelesaiannya di mana? Kita uji coba nih. Ya, uji coba menggunakan titik 0,0 ya. Uji coba. Kita uji coba dulu. Uji coba itu adalah uji titik. Misalnya X ditambah Y lebih besar dari 3. Sekarang kita masukkan. Apakah benar X-nya 0, Y-nya juga 0? Lebih besar dari 3. 0 lebih besar atau sama dengan 3. Benar nggak pernyataan ini? Salah ya, 0 itu adalah lebih kecil dari 3. Karena dia salah, berarti titik 0,0 ini tidak memuat daerah penyelesaian. Jadi tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Berarti tandanya di mana? Berarti tandanya ada di daerah-daerah yang tidak memuat titik 0,0. Oke, Ibu arsirkan dulu. Nah, jadi ini adalah daerah-daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama. Sekarang kita lanjut pertidaksamaan yang kedua. Caranya yang sama. 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 12. Oke, kita misalkan yang pertama terhadap titik potong sumbu X ya, berarti nilai Y-nya 0. Kalau ini 0 berarti udah habis ya. Berarti sisa apa? 3X sama dengan 12. Kita peroleh X-nya adalah 12 bagi 3 didapat 4. Kemudian yang kedua, kita misalkan titik potongnya terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X, tadi Y-nya 0, yang kedua terhadap sumbu Y berarti nilai X-nya sekarang yang 0. Nah, ini kita anggap 0. Berarti yang ada sekarang adalah 4Y yang tersisa. Kita masuk ya, 4Y sama dengan 12. Kita diperoleh 12 dibagi dengan 4, kita peroleh adalah 3. Ya, jadi kita mendapatkan koordinat di X-nya 4, Y-nya 3. Koordinatnya 4,3. Sekarang kita masukkan ke dalam kartesiusnya. Oke, masukkan titiknya tadi. Ada apa di situ titiknya? Ya, X-nya 4, Y-nya 3. Sekarang kita tarik garisnya. Nah, garis merah itu merupakan garis dari pertidaksamaan 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 12. Sekarang uji coba. Gimana nih di daerah penyelesaiannya? Kita uji coba nih. Ya, uji titik di 0,0 tetap ya, titiknya di 0,0. Kita masukkan 3X ditambah 4Y kurang dari 12. Oke, kita masukkan 3 kali 0 ya, ditambah 4 kali 0 juga 0. Hasilnya kurang dari atau sama dengan 12. Benar nggak nih 0 kurang dari atau sama dengan 12? Ternyata pernyataannya benar. Karena dia benar, berarti titik 0,0
Ya, titik 0,0 masuk ke dalam daerah penyelesaian, berarti arsirannya semua ada yang memasukkan nilai 0,0. Sekarang Ibu hapus dulu supaya bisa diarsir. Oke, sekarang nah ini adalah arsiran dari daerah penyelesaian 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 12. Sekarang kita cari irisannya. Nah, tadi langkah yang kedua adalah menentukan irisan. Oke, menentukan irisan. Jadi kedua garis ini di mana letak mempunyai himpunan daerah yang sama. Nah, kita perhatikan. Nah, tanda yang garis kuning ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamannya karena irisannya terletak di daerah yang berwarna kuning. Jadi daerah yang terkena arsiran sebanyak pertidaksamaannya. Oke, ini daerah penyelesaiannya ya. Oke, sekarang contoh selanjutnya. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. X tambah Y kurang dari 4, X tambah 3Y kurang dari 6. Oke, sekarang X ini daerah X lebih besar dari 0 ya. X-nya di daerah yang lebih besar dari 0, jadi tidak ada nilai X yang negatif. Kemudian selanjutnya Y lebih besar dari 0, berarti daerah-daerah positif dari sumbu Y. Lanjut ke garis yang persamaan pertidaksamaan garis yang ketiga. X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Misalkan lagi menggunakan titik potong tadi ya. Misalkan jika X yang pertama dulu titik potong terhadap Y, maka nilai X-nya 0. Kita dapat titiknya yang pertama di 4,4. Oke, kita hubungkan garisnya. Kenapa tidak sepanjang tadi? Karena daerahnya sudah kita batasi ya. Oke, sekarang daerahnya kita uji coba. Masukkan dengan uji titik di 0,0. Kita masukkan ke pertidaksamaan yang ketiga ini ya. 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 4, berarti didapatkan 0 kurang dari 4. Benar nggak pernyataannya? Benar, berarti titik 0,0 nya masuk ke dalam daerah penyelesaiannya. Oke, berarti arsirannya ada di sebelah kiri garis pembatas. Kita arsir nih. Iya, ini sekarang titik yang kedua ada di 6,2. Kita tarik garisnya. Sekarang uji titiknya. Masukkan 0,0 di pertidaksamaan yang keempat. 0 ditambah 3 kali 0 berarti tetap 0 ya. 0 kurang dari 6, benar. Iya, ini benar ya, pertidaksamaannya bernilai benar. Berarti daerah 0,0 juga masuk ke dalam pertidaksamaan ini. Ya, berarti kita masukkan. Sekarang gimana pertidaksamaannya, arsirannya? Nah, ini. Nah, gimana irisan dari keempat pertidaksamaan ini? Kita cek nih di mana keempat-empatnya bertemu pada daerah yang sama. Ya, ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Jadi misalnya kita kasih daerahnya adalah O, A, B, C. Ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ya. Nah, titik potong B-nya kita bisa menggunakan eliminasi dan substitusi ya.